Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu dimanapun berada, selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Nah, baik Bapak dan Ibu, untuk lebih lanjut, mari kita simak dan cermati bersama ulasan dalam video berita ini hingga akhir, agar supaya Bapak dan Ibu dapat memperoleh informasi atau berita secara lengkap dan tidak gagal paham. Mardhani Ali akan ajukan surat ke Kemenpan RB, honorer R2 dan R3 siap-siap isi DRH P3K. Nasib tenaga honorer dengan kode R2 dan R3 semakin terang. Setelah kepastian pengangkatan P3K 2024 diumumkan, kini ada dorongan percepatan pengisian daftar riwayat hidup bagi honorer R2 dan R3. Anggota Komisi 2 DPR RI, Mardhani Alisera, siap mengajukan surat resmi ke Kemenpan RB agar pengisian DRH bisa dimulai lebih cepat. Honorer R2 dan R3 akan diangkat, tapi kapan? BKN memastikan bahwa seluruh peserta P3K 2024 yang masuk dalam database dan mendapatkan formasi akan diangkat pada Oktober 2025. Namun, bagaimana dengan honorer R2 dan R3 yang belum mendapatkan formasi? Mereka akan mengikuti aturan yang tertuang dalam Kemenpan nomor 16 tahun 2025. Dalam keputusan tersebut membahas mengenai pengangkatan P3K paruh waktu. Mereka tetap akan diangkat sebagai P3K, tetapi dengan mekanisme yang menunggu usulan dari pejabat pembina kepegawaian di masing-masing instansi. Dukungan dari AP3K dan Forum Honorer. Percepatan pengisian DRH bagi honorer R2 dan R3 menjadi salah satu aspirasi utama. Hal ini diajukan dalam diskusi antara Forum Honorer R2, R3, Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia, dan Mardhani Alisera. Diskusi ini juga dihadiri oleh perwakilan Kemenpan RB, Suryo Hidayat, serta tenaga honorer dan ASN P3K. Beberapa poin penting yang dibahas dalam pertemuan ini adalah 1. Percepatan pengisian DRH P3K. Para honorer R2 dan R3 meminta agar mereka bisa segera mengisi DRH sebelum tahap seleksi P3K tahap 2 berakhir. Mereka berharap proses ini dimulai pada Maret 2025. Saat ini, banyak tenaga honorer yang sudah terdata di BKN tetapi belum mendapatkan kejelasan nasib. Bahkan, beberapa dari mereka justru dirumahkan atau dialihkan menjadi tenaga outsourcing. 2. Solusi bagi honorer yang tidak memenuhi syarat. Masih banyak honorer yang gagal dalam seleksi P3K karena dianggap tidak memenuhi syarat. AP3K meminta agar Kemenpan RB dan BKN mencari solusi agar mereka tetap mendapatkan kesempatan untuk diangkat. Sebelumnya, Kemenpan RB telah mengimbau agar instansi tidak terlalu ketat dalam menetapkan status TMS. Tetapi kenyataan di lapangan masih menunjukkan banyak honorer yang dinyatakan tidak lolos. 3. Jaminan pensiun bagi ASN P3K. Isu lain yang dibahas adalah jaminan pensiun bagi P3K. Saat ini, banyak P3K yang sudah pensiun tetapi tidak mendapatkan hak pensiun maupun jaminan kesehatan. AP3K menuntut agar pemerintah meninjau ulang kebijakan ini. Menurut Ketua Umum AP3K, Nur Baiti, seluruh aspirasi ini mendapat tanggapan positif dari Mardhani Alisera dan perwakilan Kemenpan RB. Sebagai tindak lanjut, Mardhani Ali akan mengajukan surat resmi ke Kemenpan RB agar pengisian DRH bagi honorer R2 dan R3 bisa segera diproses mulai Maret 2025. Selain itu, Kemenpan RB juga menjelaskan mekanisme pengangkatan P3K, mulai dari pengusulan formasi hingga seleksi, sehingga para honorer bisa memahami tahapan yang harus dilalui. Dengan adanya dorongan dari DPR dan berbagai pihak, peluang honorer R2 dan R3 untuk segera diangkat sebagai P3K paruh waktu semakin besar. Jangan lupa untuk terus update informasi terbaru terkait dengan pengangkatan honorer menjadi P3K. Untuk mengetahui update berita terbaru terkait tenaga honorer, jangan lupa untuk terus ikuti perkembangannya dalam channel ini, dengan cara tekan tombol subscribe. Demikian informasi atau berita singkat yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa.